Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, apel gabungan Senin 5 Juli 2021 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel tiba, barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Pembina apel. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Laporan. Siap. Penghormatan terhadap bendera negara merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera merah putih. Hormat. Baik. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan semua bangsa, khususnya pahlawan Aceh Tenggara, marilah silakan kita meningkat cipta seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening kita mulai. Angkasa
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh peserta apel. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Siap. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Kop Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Junjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran keadilan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Bacaan dilaksanakan apabila selesai. Baik, Pak. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat diistirahat di tempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, yang kami hormati para asisten, staf ahli bupati, dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, para kabak, perwakilan para camat, para lembaga sekretariat, dan para pejabat eselon 3 dan eselon 4, hadirin stafel yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita menyampaikan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir melaksanakan kegiatan apel gabungan perdana pada tahun 2021 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat. Kemudian yang sakinah dengan kami, selawat serta salam mudah-mudahan akan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Semoga kita akan selalu menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Pada hari ini kita kembali melaksanakan apel bagi gabungan di masa pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan apel pagi ini adalah merupakan tindak lanjut dari himbauan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus mampu menampilkan jati diri sebagai contoh dan tauladan di tengah-tengah lingkungan tempat kerja dan lingkungan masyarakat kita. Lihat, hargai, dan syukuri apa yang telah dipercayakan kepada kita sebagai modal awal bagi kita untuk berkarya dan menggapai hasil yang lebih baik. Berbagai hal positif yang belum kita raih kiranya dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi kita untuk semakin giat berjuang dan memberikan yang terbaik bagi daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Marilah kita kedepankan etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, serta loyalitas dan disiplin yang tinggi
dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan administrasi yang semakin baik, transparan, akuntabel sebagai wujud good government dan clean government. Saudara Seda dan para hadirin yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita masih dihadapkan pada wabah COVID-19. Pandemi global COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita setahun terakhir, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kehadiran COVID-19 ini tidak hanya menjadi permasalahan di sisi kesehatan, namun juga di sisi sosial dan perekonomian masyarakat yang telah banyak memakan korban. Tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana hingga Juni 2021 jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 229 orang. Dari jumlah tersebut, diantaranya 162 orang sembuh dan 34 orang meninggal dunia. Untuk itu, selaku pimpinan daerah, saya mengimbau khususnya kepada kita yang hadir di sini dan umumnya kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada momentum ini saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengapresiasi tim gugus tugas COVID-19, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, dan pada umumnya kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang telah mendukung program nasional, yaitu mensukseskan pelaksanaan program vaksinasi dosis 1 yang sudah mencapai 13.897 orang, dan per 27 Juni 2021 Kabupaten Aceh Tenggara saat ini adalah zona kuning, yang mana risiko penularan sangat rendah. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini kita telah berada di zona kuning, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Orange, merah, hari ini telah masuk kepada zona kuning. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Tenggara sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gugus tugas TNI Polri, tenaga kesehatan, baik kabupaten, kecamatan, sampai kepada tingkat desa, khususnya kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara yang telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanganan COVID-19. Kita tentunya sangat-sangat kepingin sebagaimana yang terjadi di daerah di luar negeri sana, di Eropa khususnya, di mana sebagian masyarakatnya, bukan sebagian pun, hampir keseluruhan masyarakatnya sudah tidak pakai masker. Kan jauh lebih susah pakai masker kan? Ya, susah pakai masker. Pasti itu. Di sana nggak pakai masker lagi. Nonton bola rame-rame, kapasitas 60.000, duduk berdampingan, tidak mematuhi protokol. Bukan mereka tidak mematuhi, memang tidak ada lagi protokol kesehatan. Nah, ini kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Saya juga pernah baca-baca di internet, saya lihat kan kenapa ini bisa terjadi, kenapa daerah kami ini tidak berlaku. Rupa-rupanya mereka memang patuh terhadap aturan pemerintah. Tidak dikesampingkan semua aturan pemerintah itu. Nah, dan satu lagi, mereka semuanya sudah divaksin COVID-19. Hampir seluruhnya sudah divaksin COVID-19. Jadi bayangkanlah bagaimana enaknya itu, kayak pesawat seperti biasa, jualan sampai pagi, tidak ada masalah, apa kapasitas tetap seperti biasa. Nah, inilah akibatnya kalau kita sudah divaksin secara keseluruhan. Kalau kita bandingkan di Indonesia ini, terutama Aceh Tenggara lah yang tahu, vaksin pun dipaksa dulu. Kerahkan TNI dan Polri, datang ke Ponorogo, dipaksa dulu datangnya. Ini kan suatu ini ya, suatu kendala bagi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa divaksin secara keseluruhan agar bisa seperti negara-negara Eropa yang telah bebas dari COVID-19.
Waskita dan para peserta apel yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengharapkan setiap aparatur sipil negara tetap berpegang teguh atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menjelaskan bahwa aparatur sipil negara harus memiliki nilai-nilai nasionalisme, diantaranya kewajiban untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini merupakan aspek fundamental yang harus tertanam secara baik dalam diri setiap aparatur sipil negara pada lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Karena melalui rasa nasionalisme yang kuat, maka setiap aparatur sipil negara pada lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan memiliki orientasi berpikir yang mementingkan kepentingan Republik, bangsa, dan negara. Para peserta apel yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga mengajak seluruh aparatur sipil negara yang selalu bekerja bersama meningkatkan kinerja. Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah secara bersama-sama. Tentunya yang kita inginkan adalah kedua-duanya, berjalan cepat dan berjalan jauh. Makanya maknanya adalah masyarakat menghendaki kita bekerja secara cepat dan tepat, dan hasilnya wajib maksimal menuju perubahan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma fir lana junubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan umum kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat, baik, tegak, baik. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Barisan dapat dibubarkan. Di tempat,